nama saya Zakir Askari Petungan, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan komputer, dasar-dasar tentang keamanan komputer, apa yang perlu kita ketahui kalau kita ingin belajar tentang keamanan komputer. Lanjut. Pertama itu definisi keamanan komputer. Keamanan komputer atau computer security merupakan suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Pengertian tentang keamanan komputer ini juga ada beragam-ragam. Sebagai contohnya, menurut para ahli, itu yang pertama, menurut John D. Howard, ia mengatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Ada juga menurut Goldman pada tahun 1999 dalam bukunya yang berjudul Computer Security, ia mengatakan keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem komputer. Lanjut, tujuan keamanan komputer. Menurut Garfinkel dan temannya, mereka berdua ini adalah ahli dalam computer security. Mereka mengatakan bahwa komputer dikatakan aman jika bisa diandalkan dan perangkat lunaknya bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi komputer dikatakan aman itu kalau apa perintah yang kita berikan terhadap komputer itu bisa dijalankan dengan baik oleh komputer. Keamanan komputer ini juga memiliki 5 tujuan, yaitu pertama ada availability. Aspek availability ini berkaitan dengan ketersediaan data atau informasi, apakah diperlukan atau dibutuhkan. Jadi, jika suatu informasi atau data tersebut memiliki akses yang sulit, artinya keamanannya telah dibuat dengan integritas yang tinggi. Dan apabila akses data lambat, akan menghambat untuk tercapainya aspek availability ini. Lanjut, integrity. Aspek integrity mengacu kepada sebuah informasi yang hanya dapat diubah oleh pemilik informasi, artinya tidak boleh diubah oleh orang lain. Terkadang ada beberapa data yang sudah dienkripsi juga, namun integritasnya tidak terjaga karena kan ciphertext pada enkripsi itu telah berubah gitu. Jadi di sini saya akan jelaskan ciphertext itu dia adalah pesan yang tidak dapat dimengerti. Jadi ciphertext ini itu sudah di kriptografi tuh. Lanjut. Ketiga ada kontrol. Tujuan dari keamanan komputer yang ketiga adalah kontrol. Jalan kontrol artinya segala informasi yang terdapat pada komputer bisa dijaga, diawasi, atau dikontrol, sehingga data tersebut dapat dimonitoring segala aktivitasnya dalam sistem komputer. Lanjut, audit pada keamanan komputer memiliki peranan yang sangat penting, yaitu untuk mengetahui log. Selain itu juga bisa dipakai untuk mengecek komputer apakah terdapat kelemahan-kelemahan pada sistemnya, mencari dan mengetahui kelemahan komputer serta untuk improvement begitu.
Yang kelima ada confidentiality. Aspek confidentiality ini ialah jika kita memberikan atau mengirim data kepada orang lain untuk bertujuan tertentu atau khusus, penyebarannya akan tetap terjaga dengan baik. Misalnya itu data pribadi seseorang seperti nama, nomor telepon, nomor KTP, alamat, status, agama, dan lain-lain. Contoh keamanan komputer. Pertama, firewalls. Firewalls adalah kombinasi perangkat keras dan lunak yang mengontrol aliran lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Biasanya ditempatkan di antara internal pribadi organisasi jaringan dan jaringan eksternal yang tidak dipercaya, seperti internet. Meskipun firewall juga dapat digunakan untuk melindungi satu bagian dari jaringan perusahaan dari sisa jaringan. Lanjut, kedua ada intrusion detection system. Vendor keamanan komersial sekarang menyediakan alat dan layanan deteksi intrusi untuk melindungi terhadap lalu lintas dan upaya jaringan yang mencurigakan untuk mengakses file dan basis data. Perangkat lunak pemindaian mencari pola yang dikasihkan metode serangan komputer yang dikenal seperti kata sandi buruk, memeriksa untuk melihat apakah file penting telah dihapus atau dimodifikasi, dan mengirim peringatan vandalisme atau kesalahan administrasi sistem. Lanjut, software antivirus dan anti-spyware. Paket teknologi defensif untuk individu dan bisnis harus mencakup perlindungan anti-malware untuk setiap komputer. Perangkat lunak antivirus mencegah, mendeteksi, dan menghapus malware terhadap virus komputer, worm komputer, trojan horse, spyware, dan adware. Agar tetap efektif, perangkat lunak antivirus harus terus diperbaharui, harus terus diupdate. Meski begitu, itu tidak selalu efektif karena beberapa malware bisa menghindari deteksi antivirus. Jenis ancaman keamanan komputer. Pertama, virus, email virus, internet worms, spam, trojan horse, spyware, serangan brute force. Lanjut, manfaat keamanan komputer. Manfaat sistem keamanan komputer yaitu menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses sistem komputer tersebut. Jadi manfaat keamanan komputer itu supaya orang kenal nggak boleh mau masuk ke orang komputer, boleh mau ambil orang informasi, orang data-data yang ada di dalam komputer. Begitu. Dampak negatif pada keamanan komputer. Menurunnya nilai transaksi melalui internet terhadap e-commerce. Menurunnya tingkat kepercayaan dalam melakukan komunikasi dan transaksi melalui media online. Merugikan secara moral dan materi bagi korban yang data-data pribadinya dimanipulasi, seperti korban-korban hoax begitu. Mungkin sampai di situ dulu penjelasan tentang keamanan komputer. Jika ada salah dan kurang atau kata-kata yang tidak bisa dimengerti, mohon dimaafkan karena di sini saya juga baru belajar. Jadi mohon maafkan semua kesalahan saya tahu ya. Pokoknya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.